Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dan Nadia Ramadanti dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 sendiri di sini terdiri dari Muhammad Raka, ada Nabila Anggi, Nova Ilham, Nova Ulafi, Fitri Novianti, Rayana Iza, Rena Juliana, dan Renda Adinya. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak mengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Sejarah singkat Microsoft Word. Pertama kali dikenalkan pada 25 Oktober 1983 dengan nama Multitool Word untuk sistem operasi Xenix. Versi pertama Word untuk Microsoft Windows dirilis pada tahun 1989 bersamaan dengan keluarnya Windows 3 di tahun berikutnya. Penjualan Word meningkat drastis. Microsoft lalu menjadi penguasa pasar perangkat lunak untuk pengolah kata untuk komputer IBM. Di tahun 1997, Microsoft membentuk Macintosh Business Unit, sebuah grup independen di dalam perusahaan Microsoft yang fokusnya adalah mengerjakan software yang ingin dirilis di perangkat Mac OS. Versi Word pertama yang berhasil ditelurkan oleh grup ini adalah Word 98. Oke, selanjutnya bagian saya. Dasar-dasar Microsoft Word, yaitu cara membuka Microsoft Word. Caranya adalah ketik Word pada kolom search, lalu pilih Word dan klik Open. Kedua ialah cara membuat file atau dokumen baru di Word. Caranya adalah pilih New Tab, selanjutnya pilih Blank Dokumen untuk membuka halaman kosong atau pilih salah satu template pada bagian bawah bila Anda ingin menggunakan template tertentu. Bagian-bagian pada Microsoft Word. Di sini ada 11 keterangan yang dimana sudah ditandai ya. Pada gambar ada 1 sampai 11. Untuk keterangan 1 ada title bar, 2 ada quick access toolbar, ketiga ada Windows control, keempat ada ribbon tabs, kelima ribbon, keenam ruler, 7 scroll bar, 8 ada zoom slide control, 9 ada 5 buttons, 10 ada dokumen Windows, 11 ada status bar. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Novianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di slide 6. Yang pertama ada title bar, yaitu menampilkan judul dokumen atau file yang sedang aktif. Dan yang kedua ada Quick Access Toolbar, yaitu alat customizable dalam aplikasi Office yang mencakup berbagai perintah yang sering digunakan, seperti simpan, membatalkan, mengulang, dan mengubah. Dan yang ketiga ada Windows Control. Di sini tuh fungsinya ada 4. Yang pertama, membuka dan menutup fitur aplikasi, yaitu kontrol layar memungkinkan pengguna untuk menonaktifkan atau menghidupkan fitur aplikasi. Dan yang kedua, ada mengatur tampilan teks atau kontrol layar memungkinkan pengguna untuk mengubah teks mengelola ruang kerja. Kontrol layar memungkinkan pengguna untuk mengelola ruang kerja yang digunakan oleh aplikasi. Dan yang ketiga, ada mengelola ruang kerja, yaitu kontrol layar memungkinkan pengguna untuk mengelola ruang kerja yang mengakses perintah dan fitur. Contohnya, kontrol layar memungkinkan pengguna untuk mengakses perintah dan fitur aplikasi melalui penggunaan kombinasi tombol atau menu. Dan yang terakhir ada mengakses perintah dan fitur. Kontrol layar memungkinkan pengguna untuk mengakses perintah dan fitur aplikasi melalui penggunaan kombinasi tombol atau menu. Microsoft Word dan fungsinya antara lain ribbon, yaitu menyediakan berbagai alat yang dibutuhkan untuk mengedit dan memformat dokumen seperti copy, tawarkan, dan mengubah teks. Kedua, mengatur tampilan dan penampilan dokumen seperti mengubah ukuran halaman, marginnya, jarak garis, indentasi, dan orientasi dokumentasi. Ketiga, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan layout dan desain tampilan aplikasi seperti mengubah ukuran halaman, mengatur margin,
dan mengatur jarak garis. Yang keempat, memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur khusus seperti tab preference, my link, review, dan view yang mencakup fitur yang lebih spesifik untuk tugas tertentu. Selanjutnya ada ribbon tabs. Fungsinya itu yang pertama ada home. Tabs ini merupakan tab utama dalam ribbon dan mencakup kelompok perintah yang sering digunakan seperti copy, tawarkan, dan mengubah teks. Kedua, insert. Tab ini digunakan untuk menambahkan fitur tambahan ke dokumen seperti tabel, gambar, panah, nomor halaman, dan lainnya. Selanjutnya ada ruler. Fungsi pertamanya yaitu mengukur panjang dan lebar teks. Ruler memungkinkan pengguna untuk mengukur panjang dan lebar teks dalam dokumen, sehingga mereka dapat mengatur tampilan dan format teks dengan lebih akurat. Fungsi selanjutnya yaitu mengukur panjang dan lebar gambar dalam aplikasi Office. Ruler juga dapat digunakan untuk mengukur panjang dan lebar gambar yang diinsert ke dalam dokumen, sehingga pengguna dapat mengatur tampilan dan posisi gambar dengan lebih baik. Ada fungsi ketiga, membantu memilih posisi teks. Ruler juga dapat digunakan untuk memilih posisi teks yang Anda ingin ubah, dan mengklik tombol shift dan menekan tombol mouse seperti pilihan posisi yang diinginkan. Selanjutnya ada scroll bar. Scroll bar terletak di sisi kiri dalam Microsoft Word. Scroll bar adalah elemen antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk menggulir dokumen ke atas atau ke bawah untuk melihat bagian yang tidak terlihat di layar. Jadi untuk menggeser slide atas, slide bawah itu tinggal klik scroll bar. Selanjutnya ada zoom light control. Ini pengguna untuk menyesuaikan pembesaran dokumen untuk visibilitas yang lebih baik. Jadi untuk pembesaran dokumen bisa diklik di bawah Microsoft Word paling kiri. Itu bisa diatur berapa persennya. Yang selanjutnya ada view buttons. Yang pertama ada draft. Draft menampilkan versi rancangan dokumen yang memungkinkan pengguna untuk mengubah teks dengan mudah. Yang kedua ada full screen reading, menampilkan dokumen pada layar secara full, memungkinkan pengguna untuk membaca atau mengedisi dokumen tanpa menghalangi tombol. Yang ketiga ada normal, menjadi tampilan normal, program yang menggunakan untuk memodifikasi teks dan mengatur format teks. Outline, yang keempat ada outline, menampilkan dokumen sebagai tampilan garis, memungkinkan pengguna untuk melihat struktur dan format teks yang ada. Yang terakhir ada print layout, menampilkan dokumen seperti akan dalam print, memungkinkan pengguna untuk mengatur margin, jarak garis, dan informasi header dan footer. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membacakan bagian saya. Ini ada dokumen Windows, yaitu jendela utama yang menampilkan dokumen yang sedang diedit. Jendela ini terdiri dari beberapa elemen termasuk title bar, menu bar, ribbon, ruler, scroll bar, dan view buttons. Selanjutnya ada status bar. Di sini ada menampilkan lokasi inseri, yaitu status bar menampilkan lokasi di mana teks diinsert ke dalam dokumen menggunakan halaman dan nomor seksi. Selanjutnya ada menampilkan informasi fitur yang saat ini, yaitu status bar menampilkan fitur yang saat diaktifkan atau tidak, seperti track change atau mengatur perubahan, dan rec, yaitu mengatur makro. Poin yang ketiga yaitu menampilkan informasi tentang teks, yaitu status bar menampilkan jumlah kata dan teks dalam dokumen. Selanjutnya poin nomor 4 yaitu menampilkan informasi tentang bahasa, yaitu status bar menampilkan bahasa yang digunakan dalam dokumen. Yaitu yang selanjutnya ada poin terakhir yaitu menyediakan alat untuk memperbesar atau memperkecil teks. Status bar memiliki tombol yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar atau memperkecil teks dengan mudah. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 3 untuk pengertian dari Microsoft Office-nya. Terima kasih.